Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Oke, di sini saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Nurlela, nomor urut 08, NIM 18423019. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal-soal UAS yang telah Bapak lampirkan di Google Classroom. Oke, di sini terdapat 2 soal. Yang pertama, apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption atau tulisan yang Anda masukkan pada sosial media usaha Anda. Jelaskan detail dengan alasannya apa, dan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Nah, saya akan menjawab di slide selanjutnya. Nah, berikut beberapa hal yang menurut saya harus diperhatikan dalam menulis sebuah caption atau tulisan. Yang pertama, kita harus mengenal demografis pembaca atau followers kita terlebih dahulu. Jadi maksudnya, kita tuh harus mengenali pembaca atau followers kita terlebih dahulu. Misalnya, followers kita tuh kebanyakan kaum milenial atau remaja. Nah, berarti kita harus tahu dong kebutuhan para kaum milenial tuh apa sih? Produk fashion kah atau apakah atau yang lain sebagainya. Nah, hal ini tentu akan sangat mempengaruhi untuk bisnis kita dan tentunya mempengaruhi hal yang positif. Karena apa? Karena strategi pemasaran yang baik ialah strategi yang ramah akan keperluan audiens, pembaca, atau followers kita. Jadi kita tuh harus bisa paham mengenai kebutuhan followers kita. Yang kedua, tunjukkan brand personality. Jadi sebelum kita membuat caption, kita harus mengingat kembali brand personality usaha kita. Jadi jika kita ingin menampilkan konten dengan karakter brand kita yang lucu atau misal karakter brand kita yang santai, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari dengan referensi yang ringan dan populer. Akan tetapi, jika kita mengelola sebuah produk dengan citra brand yang serius atau citra brand yang berwibawa, lebih baik kita menggunakan kalimat-kalimat yang formal, yang tentunya mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga, hal yang harus dihindari atau hal yang harus diperhatikan ialah hindari caption yang terlalu panjang. Jadi, kita tuh jangan bertele-tele lah kalau misalkan bikin caption tuh. Jadi karena apa? Karena dengan kita membuat caption yang terlalu panjang akan dapat membuat followers merasa malas untuk membacanya. Jadi sebelum dibaca aja udah malas duluan gitu ya. Jadi followers tuh akan menganggap postingan kita tuh terlalu membosankan gitu. Nah, terus yang keempat, kita harus menulis call to action atau biasa disingkat dengan ACT. Jadi maksudnya tuh kita harus bisa mengajak pembaca atau followers untuk dapat berinteraksi dengan kita. Nah, dengan adanya call to action itu sendiri, kita bisa mengawali dengan memberikan pertanyaan dalam sebuah postingan caption tersebut atau postingan sebuah promosi produk tersebut. Nah, kan oh iya, tentunya kita harus memberikan pertanyaan yang menarik ya. Karena dengan adanya pertanyaan menarik, tentu akan menarik followers kita untuk dapat menjawab pertanyaan yang kita lontarkan di postingan tersebut. Nah, dengan adanya interaksi tersebut, tentu akan sangat bagus untuk engagement kita. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan tagar. Jadi, untuk apa sih kegunaan tagar atau hashtag itu sendiri? Jadi gunanya itu supaya produk kita bisa muncul di pencarian. Nah, misalnya nih, di bawah caption kita menuliskan hashtag kemeja viral atau kemeja hits. Itu kalau misal kita menjual fashion ya, atau menjual meja lah ya. Nah, otomatis kan jika ada orang yang sedang mencari kemeja, kemungkinan besar produk yang kita promosikan akan muncul di pencariannya. Nah, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Nah, menurut saya kelima hal di atas tentu sudah sesuai dengan prinsip Islam. Karena menurut saya pribadi,
ketika kita menyampaikan caption dan itu tidak merugikan orang lain atau tidak membohongi orang lain gitulah ya, selain itu tidak melontarkan kata-kata yang kasar, itu menurut saya sah-sah saja. Atau bahkan untuk lebih jelasnya, selagi caption atau pesan yang kita sampaikan tidak melanggar keenam prinsip tersebut, keenam prinsip yang ada dalam komunikasi bisnis Islam, yang diantaranya qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyina, dan yang terakhir ada qaulan masyhur, itu berarti sah-sah saja ya, karena tidak melanggar karena dengan jika kita berpatokan ke enam prinsip dalam komunikasi tersebut, berarti tidak adanya hal yang akan diakibatkan dari pesan yang kita sampaikan. Jadi maksudnya tuh gak bakal berakibat negatif gitulah ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada soal yang kedua. Dari seluruh simulasi dan praktik yang sudah Anda lakukan pada topik presentasi, negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan non-verbal, tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas kombis di sekitar Anda yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Nah, berikut beberapa aktivitas yang sudah saya temui sebelumnya, yaitu diantaranya yang pertama adalah aktivitas negosiasi. Nah, dalam kasus negosiasi, saya pernah melihat atau menyaksikan secara langsung aktivitas negosiasi, yaitu antara penjual dan pembeli, di mana, ini saya kasih contoh aja ya, pemisalannya. Nah, kan kalau yang benar-benar saya lihat mah kan lupa ya, takutnya salah, takutnya nggak sesuai apa gimana. Soalnya itu udah lama, udah jarang banget saya nggak lihat juga kalau sekarang. Nah, pemisalannya di mana penjual misalnya menjual cabai lah ya. Si penjual tuh menawarkan cabai 1 kilogramnya tuh dengan harga 10.000. Dan pembeli menawar dengan harga 3.000. Nah, kan otomatis itu mah nggak berkeperimanusiaan ya, nawarnya terlalu jauh, bahkan sampai 70% ya nawarnya. Nah, selain itu tuh pembelinya teh menawarnya tuh dengan cara maksa juga gitu. Jadi udah meminta potongan banyak, maksa pula. Nah, sedangkan dalam hukum jual beli dalam aturan Islam tuh tidak boleh adanya pemaksaan. Jadi harus ikhlas sama ikhlas, suka sama suka. Dan bahkan Allah pun menyampaikan perintah ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan cara yang batil atau dengan cara yang salah, kecuali dengan jalan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau ikhlas sama ikhlas, yaitu si penjual dan pembelinya. Nah, untuk contoh yang kedua atau aktivitas yang saya temui yang kedua itu dari aktivitas komunikasi verbal. Nah, dalam kasus ini saya sering melihat atau menyaksikan terutama pada stasiun TV. Contohnya pada iklan-iklan sebuah produk. Nah, di sini saya akan mencontohkan iklan satu produk, yaitu iklan iklan Renso maksudnya. Nah, dalam iklan tersebut tuh, si bintang iklannya tuh menyebutkan bahwasannya Renso bisa menghilangkan noda dalam 1 kali kucek. Nah, tapi pada kenyataannya menghilangkan noda pada baju itu tidak segampang itu gitu. Nah, kan otomatis kan berarti bohong ya, nggak sesuai sama iklannya. Nah, berarti kan kalau adanya unsur bohong berarti melanggar nilai-nilai dalam Islam. Nah, karena bohong itu sendiri merupakan dosa yang sangat besar. Dan jika orang tersebut berbohong, berarti tandanya orang itu tuh munafik. Bahkan Allah memerintahkan manusia berkata jujur. Dan perintah itu tuh dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Nah, kemudian contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir yaitu pada aktivitas komunikasi nonverbal. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri sama,
hampir sama seperti komunikasi verbal, itu saya sering lihat atau menyaksikan aktivitas tersebut di stasiun televisi, yaitu pada iklan-iklan yang diiklankannya atau iklan sebuah produk. Nah, untuk yang terakhir ini saya contohkan dalam iklan Vanis. Nah, dalam iklan tersebut kan terdapat adegan di mana seseorang mengoleskan sebuah produk Vanis ke baju yang sangat kotor, kemudian ia memperlihatkan hasilnya. Jadi yang tadinya si bajunya kotor, jadi baju yang bersih gitu. Saking bersihnya, jadi kayak si bajunya tuh jadi baru gitulah ya. Nah itu kan kayak gak masuk akal ya. Terus berarti kan itu kan bohong ya, sama kayak tadi nggak sesuai sama apa yang diiklankan. Itu terus selain itu juga terlalu berlebihan. Nah, untuk penjelasan bohongnya kan tadi sudah saya jelaskan di contoh aktivitas komunikasi verbal, bahwasannya bohong itu sangat dilarang dalam Islam karena merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian di contoh aktivitas komunikasi nonverbal itu sendiri, terdapat yang saya jelaskan tadi, terdapat adegan yang terlalu berlebihan. Nah, sedangkan Allah juga sangat membenci orang-orang yang berlebihan, terutama dalam hal yang negatif. Nah, cukup sekian presentasi dari hasil jawaban soal-soal UAS yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau banyak kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.